Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak. Sebelumnya saya izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gul bin Harin Al-Sani dengan NIM 424221045 dari kelas RE 6B pagi. Oke, jadi di sini adalah video presentasi saya, video penjelasan saya mengenai terkait tugas yang sudah saya buat. Terkait tugas AS, kami diminta untuk melakukan signal prediction, di mana sebuah sinyal acak akan menjadi data learning bagi NN back propagation. Nah, terus itu kami diminta untuk membuat dua input, yaitu X1 dan X2. Sedangkan untuk outputnya yaitu Y. Di sini juga disebutkan proses yang dilakukan, seperti itu. Nah, ini adalah contohnya. Oke, langsung saja kita ke penjelasan program yang telah saya buat. Oke, jadi di sini saya menggunakan website Google Colab. Kenapa saya menggunakan website Google Colab ini? Karena yang pertama, Google Colab berbasis cloud, sehingga saya tidak perlu menginstal software tambahan di komputer saya. Kedua, Colab mendukung bahasa pemrograman Python yang sangat fleksibel dan kuat untuk eksperimen machine learning. Ketiga, Colab menyediakan fasilitas plotting dan visualisasi yang mudah digunakan untuk menampilkan hasil grafik sinyal dan loss secara interaktif. Dan yang paling penting, Colab memudahkan saya untuk membagikan dan mendokumentasikan kode untuk laporan saya yang terstruktur pastinya. Sebenarnya bisa menggunakan software lain seperti Sysap ataupun VS Code. Hanya saja menurut saya Colab ini adalah salah satu website atau aplikasi yang terbaik karena sangat simple dan sangat powerful begitu. Oke, langsung saja ke penjelasan singkat terkait tujuan program saya. Oke, jadi di sini saya sudah membuat programnya ya. Tujuan dari program ini adalah untuk memprediksi sebuah sinyal non-linear berdasarkan dua input acak, yaitu X1 dan X2, seperti yang disebutkan oleh soal tadi. Nah, sinyal target dihitung menggunakan fungsi Y. Jaringan saraf yang digunakan adalah model back propagation sederhana dengan satu hidden layer, sesuai dengan soal soal di sini. Oke, langsung saja kita lanjut ke penjelasan program. Di sini ada inisialisasi parameter. Ini inisialisasi parameter. Tapi sebelum itu kita harus melakukan import library agar program dapat dijalankan dengan baik. Oke, langsung ke parameter awal atau inisialisasi parameter. Jadi di sini saya menetapkan jumlah sampel sebanyak 1000. Ya, jumlah sampel sebanyak 1000. Ini n sama dengan 1000. Lalu jumlah neuron di hidden layer adalah 10. Lalu learning rate-nya adalah 0,01 dan maksimum epoch-nya 500. Kenapa maksimum epoch 500? Menurut saya ini jumlah epoch yang sudah sangat banyak untuk praktikum kecil seperti ini, untuk tugas seperti ini. Karena kalau misalkan 500 itu sudah pengecekan yang cukup bagus seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada fungsi aktivasi juga agar programnya bisa dapat dijalankan dengan semestinya. Seperti itu. Lalu di sini ada generate sinyal acak. Nah, jadi dua input acak X1 dan X2 dihasilkan dengan nprandom.run ini, nprandom.run, lalu dikombinasikan untuk membentuk sinyal target Y menggunakan fungsi sinus dan kosinus. Nah, jadi ini ya, membentuk sinyal target Y menggunakan fungsi sinus dan kosinus. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ini adalah nomor 5 yaitu inisialisasi bobot. Bobot antara input dan hidden layer serta antara hidden dan output layer diinisialisasi secara acak dalam rentang 0,5, maaf, dalam rentang minus 0,5 atau negatif 0,5 hingga 0,5 seperti itu. Oke, langsung saja kita ke bagian trainingnya. Training back propagation sesuai dengan yang diminta pada soal. Oke, jadi program menjalankan proses feed forward dan back propagation untuk setiap epoch. Nilai error dicatat sebagai iterasi dan bobot diperbarui berdasarkan turunan error. Nah, jadi ini adalah program untuk trainingnya, yang dimana ini untuk menjalankan proses feed forward dan back propagation untuk setiap epoch. Seperti ini ya. Nah, jadi ini sebetulnya untuk
If final error is known, maka di sini akan keluar final epoch sama dengan max epoch, final error sama dengan total error item, seperti itu. Oke, jadi selanjutnya ini adalah proses feed forward, di mana di sini saya tulis dengan 7 feed forward dan prediksi. Setelah pelatihan selesai, pelatihan yang di atas ini selesai, saya melakukan proses feed forward ulang untuk seluruh data. Lalu hasilnya dibandingkan dengan target untuk melihat seberapa baik jaringan mempelajari punya pola sinyal seperti itu. Jadi ini penting untuk pembanding ya, apakah sudah benar, apakah sudah baik atau belum. Lalu selanjutnya ada program untuk visualisasi hasil. Nah, jadi dua grafik utama yang ditampilkan adalah grafik pertama menunjukkan sinyal asli dalam warna biru, ini color sama dengan blue, dan hasil prediksi jaringan warna merah putus-putus. Nih, yep red, color red. Maaf, ini maksud saya color sama dengan red, seperti itu. Jika kedua grafik ini mendekati atau tumpang tindih, berarti model berhasil melakukan prediksi. Grafik kedua adalah loss curve. Nih, grafik kedua. Oke, ini programnya. Nah, jadi untuk loss curve ini menunjukkan penurunan error dari epoch ke epoch. Loss yang menurun secara konsisten menunjukkan bahwa proses pelatihan bekerja atau berjalan dengan baik. Nah, lalu di sini juga program untuk mengatur layout agar label tidak terpotong, karena di bawah tadi label saya terpotong di percobaan pertama tadi. Lalu di sini ada juga info hasil training yang menampilkan hasil trainingnya seperti ini. Lalu selanjutnya evaluasi parameter. Bentar. Nah, jadi karena sebelumnya saya melakukan visualisasi hasil, ini adalah hasil grafik saya. Bisa dilihat ini adalah prediksi sinyal dengan NN back propagation manual dan loss curve-nya. Seperti itu. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, jika kedua grafik ini mendekati atau tumpang tindih, berarti model berhasil melakukan prediksi. Di sini bisa dilihat bahwasannya untuk grafik mendekati atau tumpang tindih. Nah, berarti untuk model sudah berhasil melakukan prediksi. Terakhir, seperti yang saya sebutkan tadi, saya akan jelaskan terkait evaluasi parameter. Di sini saya juga sudah membuat hasil catatannya untuk supaya mempermudah juga yang memperlihatkan apakah hasil saya sudah benar-benar akurat atau tidak. Jadi di sini bisa dilihat bahwasan jumlah epoch yang dijalankan adalah 500 dengan mu atau red 0,1. Nah, kalau misalkan dengan red mu 0,1, pelatihan jadi tidak stabil. Tapi di sini saya menggunakan learning rate yang 0,01 di yang terakhir ini planning saya. Nah, jadi saya sudah melakukan beberapa percobaannya. Jadi kalau misalkan yang pertama itu dengan mu 0,1, pelatihan menjadi tidak stabil. Lalu kalau misalkan dengan mu atau rate 0,001, proses belajar sangat lambat. Proses trainingnya sangat lambat. Nah, konfigurasi terbaik saya temukan di mu 0,01. Nih, ini adalah konfigurasi terbaik saya. Makanya di sini hasilnya saya menggunakan konfigurasi learning rate mu 0,01, hidden node 10, dan epoch 500. Ini hidden node 10 dan jumlah epoch 500. Seperti itu. Jadi ini adalah hasil training saya yang terbaik. Jadi berdasarkan evaluasi-evaluasi yang sudah saya lakukan dengan perubahan-perubahan epoch, perubahan learning rate, perubahan jumlah hidden nodes, ini adalah settingan yang terbaik seperti itu. Nah, sekian itu saja penjelasan saya. Tapi sebelum saya menutup penjelasan saya pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan terkait kesimpulan. Jadi dapat saya simpulkan, program berhasil memprediksi sinyal target dengan cukup akurat. Dengan pelatihan yang tepat, jaringan saraf dapat memahami hubungan non-linear antara input dan output. Google Colab terbukti sangat membantu dalam proses eksperimen, debugging, dan visualisasi data secara efisien. Nah, jadi mungkin itu saja penjelasan atau presentasi dari saya.
Dari yang sudah saya sampaikan, saya rasa sudah cukup baik berdasarkan hasil running saya seperti itu dengan percobaan-percobaan yang sudah saya lakukan. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup presentasi kali ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.